Pernah nggak sih ngerasa setelah sholat fardu kok kayaknya ada yang kurang ya? Mungkin tadi pikirannya kemana-mana atau gerakannya kurang mantap. Nah ternyata Islam itu ngasih kita semacam jaring pengaman spiritual loh. Namanya sholat rawatib. Yuk kita kupas tuntas soal amalan sunnah super penting yang jadi pelengkap sholat 5 waktu kita ini. Kita mulai dengan satu hadis yang wow, luar biasa banget. Coba deh, renungin sebentar. 2 rakaat ringan sebelum subuh itu nilainya kata Nabi lebih baik dari dunia dan semua isinya. Semua kekayaan, semua kesenangan, semua yang bisa kita bayangkan, kalah sama 2 rakaat ini. Ini aja udah nunjukin betapa dahsyatnya nilai sholat rawatib. Nah, sekarang buat apa sih sebenarnya sholat rawatib ini? Fungsi utamanya itu ibarat penambal atau penyempurna. Jadi, kalau ada bolong-bolong atau kekurangan di sholat fardu kita, sholat rawatib inilah yang bakal nutupin itu semua. Ini bukti kasih sayangnya Allah yang ngasih kita kesempatan buat memperbaiki ibadah wajib kita. Coba kita jujur sama diri sendiri. Apa sholat wajib kita selalu sempurna 100%? Kayaknya susah ya. Kadang pas takbir ingat kerjaan, pas sujud ingat cicilan, namanya juga manusia. Nah disitulah sholat sunnah ini perannya jadi krusial banget. Dan hadis ini menjelaskannya dengan sangat jelas. Nanti di hari kiamat, hal pertama yang bakal dihitung itu kan sholat. Kalau sholat fardu kita ada yang kurang, Allah bakal bilang ke malaikat, coba cek, hambaku ini punya sholat sunnah nggak? Kalau punya, sholat sunnah itulah yang akan dipakai buat nambal kekurangannya. Jadi, sholat rawatib ini benar-benar investasi akhirat yang paling cerdas. Oke, udah paham kan kenapa ini penting banget? Sekarang, yuk kita masuk ke bagian teknisnya. Apa sih sholat rawatib itu? Kapan dilakuinnya? Dan apa aja istilah-istilah dasarnya? Namanya aja rawatib, dari kata ratibah, artinya rutin terus-menerus. Jadi kata kuncinya di sini adalah konsistensi. Ini bukan ibadah yang dikerjain kalau lagi mood aja, tapi amalan yang terus-menerus mengiringi sholat fardu kita. Inilah yang bikin dia jadi penyempurna yang hebat. Terus ada 2 istilah yang wajib kita tahu, qobliyah dan ba'diyah. Gampang banget kok. Qobliyah dari kata qobla artinya sebelum, jadi ini sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah dari kata ba'da artinya sesudah. Simpel kan? Nah ini nih salah satu pertanyaan paling umum. Jadi totalnya berapa rakaat sih sholat rawatib dalam sehari? Jawabannya ada beberapa riwayat yang sahih dan dua-duanya itu benar. Yuk kita lihat satu persatu biar nggak bingung. Oke, versi yang pertama. Totalnya ada 10 rakaat dalam sehari semalam. Rinciannya gimana yang 10 rakaat ini? Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar yang beliau hafal langsung dari Nabi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, dan terakhir 2 rakaat sesudah isya. Total pas 10. Nah, sekarang kita ke versi yang kedua. Riwayat ini menyebutkan totalnya ada 12 rakaat. Dan yang ini, wah, bonus pahalanya istimewa banget. Versi 12 rakaat ini ganjarannya luar biasa. Dibangunkan sebuah rumah di surga buat siapapun yang menjaganya. Bedanya di mana sama yang tadi? Cuma satu, yaitu di sholat qobliyah duhur. Di versi ini dikerjakannya 4 rakaat bukan 2, sisanya sama persis. Terus kita harus ikut yang mana dong? Yang 10 atau yang 12? Jawabannya, dua-duanya benar dan sah untuk diamalkan. Ini bukan kontradiksi, tapi menunjukkan fleksibilitas. Para ulama bilang, Nabi itu kadang mengerjakan 2 sebelum zuhur, kadang 4. Jadi kita bebas memilih mana yang sanggup kita rutinkan. Oke, dari semua sholat rawatib tadi, mari kita kerucutkan fokus ke satu yang paling ditekankan. Yang pahalanya tadi itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu? Ya, 2 rakaat qobliyah subuh, atau sering juga disebut sholat fajar. Cara ngerjainnya gimana? Super simple, cukup niat di dalam hati mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Terus di rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita baca surah Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca surah Al-Ikhlas. Udah tinggal salam, ringan banget kan? Pemilihan 2 surah ini bukan asal-asalan loh, ada dasarnya yang kuat banget. Sahabat Nabi sampai bersaksi kalau beliau mengamati Nabi selama sebulan penuh dan ternyata Nabi konsisten baca 2 surah ini pas qobliyah subuh. Jadi ini benar-benar sunnah yang sangat dianjurkan. Terus kenapa sih harus 2 surah ini? Maknanya dalam banget. Pas kita baca Al-Kafirun di awal hari, itu seolah-olah kita bikin deklarasi iman.
Aku berlepas diri dari semua sesembahan yang salah. Terus kita tutup dengan Al-Ikhlas, yang isinya murni tentang keesaan Allah. Ini adalah cara paling mantap buat memulai hari, dengan pondasi tauhid yang kokoh. Tahu ilmunya itu satu hal, paham keutamaannya itu bagus, tapi tantangan terbesarnya cuma satu, melakukannya secara konsisten, alias istiqomah. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa rutin ngerjain amalan super ini? Pertama, kuncinya ada di manajemen tidur. Mustahil bisa bangun pagi kalau tidurnya jam 2 pagi kan? Jadi tidurlah lebih awal. Kedua, pasang alarm khusus. Jangan mepet waktu subuh, tapi kasih jeda sekitar 10 menit sebelumnya buat sholat sunnah ini. Ketiga, ini yang paling ampuh. Visualisasikan pahalanya. Setiap alarm bunyi, tanamkan di pikiran, ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Terakhir, cari inspirasi. Baca kisah-kisah sahabat yang gak pernah ninggalin sholat ini. Itu bisa jadi booster semangat yang luar biasa. Sebagai penutup, pertanyaannya saya kembalikan ke kita semua. Setelah tahu semua ini, langkah nyata apa yang bakal kita ambil malam ini juga? Apa mau langsung setel alarm lebih awal? Atau janji ke diri sendiri untuk nggak begadang lagi? Ganjaran yang lebih besar dari dunia ini udah menanti kita setiap pagi. Tinggal kita mau jemput atau enggak.